Saya itu nggak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya nggak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok nggak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok nggak mati sekarang? Nggak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu dihutang semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, pesek, elek. Orang lain ditekdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat ya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Itu repot nah terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status, mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan, kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah, jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus, kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan, supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua.